Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan perjamuan Ekaristi Kudus di gereja maupun secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat. Puji Tuhan. Hari Minggu Paskah yang kedua disebut juga hari Minggu apa? Hai. Minggu Paskah kedua disebut juga Minggu apa? Ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Minggu kerahiman ilahi. Ibu-ibu tahu rahim itu apa? Ibu-ibu yang punya rahim itu apa? Rahim itu tempat apa? Yang jawab bapak-bapak, ibu-ibu tidak jawab. Tempat yang paling nyaman untuk tumbuh kembangnya manusia baru. Kenapa Allah disebut rahim? Kalau kita membaca dan merenungkan 3 bacaan hari ini, apa yang Yesus katakan pertama-tama kepada para murid, para rasul ketika dia menampakkan diri kepada mereka dalam Injil tadi. Hai. Damai bagi kamu. Damai. Kenapa Yesus pertama-tama memberikan mereka salam damai? Kalau kita ikut peristiwa Yesus ditangkap, kemudian Yesus diadili, kemudian sampai dengan Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya. Ada yang mengkhianati Yesus, ada yang menjual Yesus, ada yang menyangkal Yesus, ada yang tidak percaya bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Maka pertama-tama hadir di hadapan para rasul, Yesus mewartakan damai kepada mereka. Damai bagi kamu. Artinya apa? Semua pengalaman masa lalu di mana Yesus ditolak, Yesus dikhianati, Yesus dijual dan lain sebagainya, itu pengalaman masa lalu. Dan Yesus memberikan mereka damai, mengampuni dan memaafkan mereka. Mengampuni sesama, mengampuni orang lain, tidak memperbaiki masa lalu, tetapi mempersiapkan masa depan yang baik. Mengampuni orang yang mengecewakan, yang menyakiti, melukai hati dan perasaan kita, bukan untuk orang yang kita ampuni. Karena terkadang mereka melakukan hal itu tanpa sadar. Yang terluka adalah kita yang merasakan atau mengalami hal itu. Maka kalau kita tidak mengampuni orang yang menyakiti, mengecewakan kita, maka kita membentengi diri kita, menutup diri kita terhadap masa depan yang lebih baik. Yesus mengampuni mereka, damai bagi kamu. Dalam Injil tadi 3 kali Yesus mengatakan damai kepada para rasul. Itu hal pertama yang mau kita pelajari pada Minggu Kerahiman hari ini. Hal kedua yang mau kita pelajari lewat ketiga bacaan suci hari ini adalah tanggung jawab. Kisah para rasul menyajikan kepada kita jemaat perdana atau umat perdana, mereka tanggung jawab satu sama lain akan keselamatan jasmani maupun keselamatan rohani. Dan tanggung jawab itu disempurnakan oleh Yesus sendiri dalam Injil tadi. Meskipun para murid menyangkal, mengkhianati dan bahkan ada yang menjual dia, tetapi Yesus tanggung jawab atas keselamatan mereka. Maka setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah Yesus yang telah mereka salibkan namun bangkit dari antara orang mati. Itu artinya Yesus bertanggung jawab untuk keselamatan masing-masing kita. Pertanyaannya, sebagai suami sudah bertanggung jawab untuk istri dan anak? Sebagai istri sudah bertanggung jawab untuk suami dan anak?
sebagai anak sudah bertanggung jawab untuk orang tua, sebagai menantu sudah bertanggung jawab untuk mertua, sebagai mertua sudah bertanggung jawab untuk menantu atau belum. Hari ini bicara tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Yesus bertanggung jawab atas keselamatan kita, maka meskipun banyak yang tidak percaya, ia berjuang untuk meyakinkan mereka. Dan bagaimana dengan diri kita? Bertanggung jawab untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sesama yang lain, atau seringkali kita mengabaikan hal itu. Maka pada hari Minggu Kerahiman ini Tuhan memberikan kesempatan kepada masing-masing kita untuk memperbaiki tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, komunitas, masyarakat, dan juga terhadap keselamatan kita di akhirat nanti. Tuhan memberkati.